Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut ada kelompok kami akan menjelaskan tentang perhitungan sekaligus eh, pengujian dengan data orange dengan dataset kelulusan mahasiswa ini. Dari data semuanya ini kami mengambil data training sebanyak 5 dan data uji sebanyak satu ini. Jadi pada data ini terdapat eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fitur, di mana fitur ini akan diseleksi dan hanya akan diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fitur ini. Yang tidak diambil yaitu nomor induk dan nama mahasiswa karena ini kurang berfungsi. Selanjutnya eh, diasumsikan semester satu ini fitur semester satu ini sebagai X1 dan fitur semester 2 ini sebagai X2, fitur semester 3 X3, fitur semester 4 X4 dan fitur semester 5 X5, USP X6 dan status Y. Di sini pada fitur status ini diubah menjadi numerik yang awalnya ada dat, dari tipe kategori diubah menjadi numerik dengan nilai 01, di mana lulus itu 1 dan tidak lulus itu 0. Jadi begitu, pada tahap selanjutnya akan dilakukan normalisasi yang dimana data sebelumnya ini rentangnya terlalu jauh akan diubah dengan cara membagi nilai tersebut dengan nilai terbesar pada fitur tersebut. Contohnya pada fitur X1 ini yang dimana ini 81,97 dibagi oleh bilangan terbesar pada X1 ini yang merupakan yang terbesar sendiri adalah dia sendiri, jadi akan akan bernilai 1. Begitu pula yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Muhammad Fatih Torik NIM 20021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses training menggunakan ion back propagation ya. Yang pertama itu pada saat menggunakan back propagation atau jaringan saraf tiruan ini eh, pada pada proses trainingnya kita akan membutuhkan variabel bobot ya atau week. Di sini terdapat 6 fitur atau 6 input, maka di sini setiap inputannya itu diberikan bobot. Bobot W1 di sini 0,3, untuk yang kedua 0,2, ketiga 0,4, 0,1, 0,8, 0,2. Jadi itu setiap bobotnya. Nah, nanti setiap bobotnya ini akan dilakukan pembaruan atau update bobot dengan menggunakan learning rate 0,35. Nah, untuk keluarannya sendiri atau outputnya itu kita menggunakan fungsi threshold. Jika nilainya kurang dari sama dengan 0 itu nanti akan bernilai 0, dan jika lebih dari 0 akan bernilai 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan.
pada epoks pertama. Epoks itu adalah sebuah iterasi ya pada istilah epoch pada ANN ini. Jadi satu kali epoch dikatakan satu iterasi jika keseluruhan data sudah dilakukan proses training. Di mana di sini untuk data pertama itu terdapat input 6 input dengan masing-masing value seperti ini. Nah, setelah itu untuk bobotnya kita masukkan bobot awal di inisialisasi bobotnya ini terserah random aja. Di sini saya menggunakan 0,3, 0,2, 0,4, 0,1, 0,8 dan 0,2 sesuai dengan yang tadi. Setelah itu untuk keluarannya, outputnya. Jadi di sini arsitektur yang kita gunakan itu hanya input dan output, tidak terdapat hidden layer. Karena pada proses perhitungan manual ini membutuhkan banyak sekali yang perlu kita lakukan. Jadi untuk memahami konsep perhitungannya, saya menggunakan arsitektur yang sangat sederhana. Setelah itu untuk outputnya, di sini dapat dilihat rumusnya ya. Jadi rumusnya untuk output, untuk mendapatkan nilai outputnya itu kalian harus mengkalikan setiap nilai input dengan nilai bobot. Jadi untuk X1 itu dikalikan dengan W1 terus dijumlahkan dengan X2 dikalikan W2. Seperti itu. Sampai X6. Berhubung di sini saya tidak menggunakan bias, maka ini tidak ditambahkan dengan bias. Setelah rumusnya diterapkan di Excel, nah maka akan mendapatkan nilai seperti ini, 1,9. Nah nilai ini akan diaktifasi jadi i-aksen. Berhubung 1,9 itu lebih dari 0, maka itu dikatakan 1. Dan untuk error itu pengurangan dari nilai output yang asli dikurangi dengan output hasil dari trainingnya tadi itu. Nah, proses pengupdatean nilai bobot itu dilakukan pada saat melakukan training data kedua ya. Untuk bobot pertama di sini 0,3. Untuk mendapatkan bobot selanjutnya itu rumusnya di sini H1 itu H11 itu merupakan nilai X1 di mana yang akan diupdate itu kan bobot pertama, yaitu bobot yang dimiliki oleh inputan yang pertama. Nah, ditambah dengan learning rate. Learning rate yang sudah kita ketahui sebelumnya, yang kita tetapkan 0,35 itu akan dikalikan dengan Q11. Q11 ini merupakan nilai bobot yang awal tadi. Untuk Q11 ya, ini maksud saya ini ya errornya ya. Q11 errornya, terus selanjutnya dikalikan dengan B11. Seperti itu. Jadi saya tegaskan ulang lagi ya, H11 itu nilai bobot awal ditambah dengan perkalian learning rate dengan nilai input awal serta nilai dari errornya. Berhubung errornya itu 0, berapapun yang dikalikan 0 itu akan 0. 0 ditambah dengan H11 itu maka akan nilai itu sendiri yaitu 0,3. Maka ketika enter bobotnya itu tetap ya. Begitupun juga dengan W2. W2 di sini berhubung errornya itu 0, maka tetap tidak ada pengupdatean. Jadi pada training ke data kedua ini karena errornya sudah 0, maka bobot tidak perlu diupdate lagi. Nah, setelah itu setelah mendapatkan keluaran yang dengan rumus yang tadi, inputnya dikalikan dengan setiap bobotnya dengan melakukan penjumlahan itu mendapatkan nilai seperti ini, dan errornya pun 0 karena ini sama 1 1, ini tidak ada kesalahan 0.
Dan untuk proses selanjutnya juga diupdate bobot. Berhubung errornya 0 ya, berarti tetap bobotnya tidak perlu dilakukan perubahan. Nah, di sini pada data training keempat, di sini pada data training ketiga ini mendapatkan error. Ya, di sini salah mengklasifikasikan, harusnya 0, di sini 1, maka errornya -1. Maka update bobot yang dilakukan itu sama ya. Jadi 0,3 yang sebelumnya itu melakukan dijumlahkan dengan perkalian antara learning rate dikali dengan bobot sebelumnya dikalikan dengan nilai input sebelumnya. Jadi seperti itu, maka kita dapatkan bobot baru, di mana bobot baru yang kita dapatkan itu minus 0,282. Seperti itu. Jadi proses tersebut akan dilakukan terus menerus sampai mendapatkan di sini kan satu epoch masih mendapatkan MSE mean square errornya 0,2 karena di sini masih terdapat error di proses training ketiga. Nah, di sini akan dilakukan update bobot. Caranya sama, melakukan update bobot. Terus proses ini berhenti ketika errornya sudah 0. Nah, berhubung di sini datanya cuma sedikit, maka di sini kita mentargetkan iterasi itu akan berhenti ketika errornya itu sama dengan 0. Nah, tapi ketika datanya terlalu banyak, biasanya stopping condition pada iterasi ANN ini menggunakan batas iterasi. Misalkan ketika 100 epoch itu masih tidak mendekati 0 atau masih terdapat error, nah itu bisa di stop dengan kondisi tersebut. Atau bisa juga kita memberikan asumsi atau target mean square errornya, misalkan ketika mean square errornya itu 0,00005, maka iterasi itu berhenti, itu bisa juga. Berhubung di sini pada iterasi ke-7 sudah mendapatkan error yang maksimal, tidak mendapatkan error sama sekali yaitu 0, maka iterasi ini tidak perlu dilanjutkan. Nah, terus kita dapatkan nilai bobot terakhir yaitu minus 0, ini nilai bobot terakhir dari masing-masing fitur. Nah, ini diambil untuk melakukan proses pengujian pada data baru yang akan diprediksi. Di sini data barunya itu 0,92 ya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Ini yang melakukan normalisasi. Nah, setelah itu akan diproses klasifikasi, akan diprediksi data tersebut itu masuk lulus atau tidak. Nah, di sini output itu berdasarkan yang tadi X1 dikalikan dengan bobot sebelumnya atau bobot terakhir, terus ditambah X2 dikalikan dengan bobot terakhir juga, ditambah dengan perkalian antara nilai X3 dengan bobot yang ketiga dan seterusnya, dan mendapatkan output 0,1. Berhubungan 0 ini lebih dari 0, 0,1 ini lebih dari 0, maka statusnya bernilai 1. Nah, untuk keterangan statusnya itu 1 lulus dan 0 tidak lulus. Mungkin itu untuk perhitungan manualnya. Kita lanjut ke data orange-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 20159 ingin menjelaskan tentang model ANN menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Ya, di sini telah saya buat modelnya. Yang pertama ada file di sini merupakan data set, data training, di mana akan diseleksi fitur-fiturnya. Ya, di sini ada nomor induk, tidak digunakan dalam perhitungan ini, dan status di sini diubah menjadi target yang bernilai lulus dan tidak lulus. Lanjut.
dilihat datanya seperti ini. Yang digunakan hanya status semester 1 sampai semester 6 dan USP. Menggunakan neural network, di sini neuron pada hidden layer ada 100, menggunakan activation ReLU, solvernya Adam, dan learning rate 0,001, dan juga maksimal iterasinya 200. Untuk memprediksi butuh file data uji. Jadi data uji di sini diseleksi juga, yang digunakan hanya semester 1 sampai semester 5 dan juga USP. Di sini bisa dilihat datanya seperti ini. Dilakukan prediksi. Nah, dengan menggunakan neural network dilakukan prediksi dan menghasilkan nilai tidak lulus. Targetnya tidak lulus pada data uji yang telah dibuat tadi. Maka hasilnya pada tabel tersebut targetnya tidak lulus. Pada penjelasan sebelumnya, kenapa di aplikasi Orange tidak lulus, padahal penjelasan sebelumnya itu lulus? Dikarenakan perbedaan pada model neural networknya. Di sini kan menggunakan neuron dan hidden layer 100, sebelumnya itu tidak. Activationnya itu ReLU, solvernya Adam, learning rate-nya itu berbeda. Di sini 0,001 dan maksimal iterasinya 200. Itu berpengaruh pada targetnya. Lanjut, untuk yang di bawah ini adalah gabungan file dari data training dan data uji. Di sini bisa kita lihat untuk tabelnya. Ya, ada 6 karena data training ada 5 dan data uji ada 1. Di sini bisa dilihat tes dan skornya. Dengan menggunakan neural network, tes dan skornya menghasilkan precision 1 dan recall 1. Dan di sini juga bisa kita lihat confusion matrixnya. Nah, di sini di confusion matrix yang lulus ada 3 dan tidak lulus ada 3. Jadi benar berdasarkan yang tabel yang tadi, yang lulus ada 3, yang tidak lulus ada 3 juga. Jadi akurasinya tepat 100%. Ya, begitu saja untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.